Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dila Safira dengan NIM H022431 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas C. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Nur Safitri Amin, SPD, MPD. Latar belakang pentingnya Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki latar belakang yang penting dalam konteks perjuangan bangsa Indonesia. Nah, dalam hal ini saya akan membahas beberapa poin utama mengenai pentingnya Pancasila. Yang pertama, identitas nasional. Pancasila merupakan cerminan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa Indonesia. Sebagai konsensus nasional, Pancasila menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia, sehingga memperkuat identitas nasional. Yang kedua, menjaga stabilitas sosial. Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan sosial dan politik pasca kemerdekaan. Dengan nilai-nilainya, Pancasila berkontribusi dalam mencegah konflik dan menjaga persatuan bangsa. Yang ketiga, dasar hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang menjadi acuan dalam penyusunan perundang-undangan. Yang keempat, identitas bangsa. Pancasila memperkuat identitas bangsa Indonesia yang plural, mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi yang ada. Yang kelima, stabilitas sosial. Dengan prinsip-prinsip Pancasila, diharapkan tercipta stabilitas sosial dan politik, serta mengurangi konflik antar kelompok. Yang terakhir, kemandirian dan keberlanjutan. Pancasila mendukung pengembangan ekonomi dan berkelanjutan, berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Secara keseluruhan, Pancasila berfungsi sebagai landasan yang kokoh untuk mengarahkan pembangunan dan kehidupan bangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, ditetapkan pada 1 Juni 1945. Pancasila berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai setiap sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sila ini menekankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan dan mengaku keragaman agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menyatakan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan suku, budaya, dan agama. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan pentingnya demokrasi dan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengutamakan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pada masa prakemerdekaan sebelum tahun 1945, Pancasila sebagai gagasan sudah ada dalam diskusi para tokoh pergerakan nasional seperti Soekarno dan Hatta yang menginginkan suatu dasar yang mampu menyatukan beragam elemen bangsa. Pada masa kemerdekaan di tahun 1945, tepatnya pada 1 Juni, Soekarno mempresentasikan konsep Pancasila dalam sidang BPUPKI. Pada 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Pada masa Orde Lama, tahun 1945 sampai dengan 1966, Pancasila menjadi ideologi resmi negara. Namun, interpretasi yang fleksibel menyebabkan adanya konflik ideologis, terutama dengan munculnya komunisme. Pada masa Orde Baru, tahun 1966 sampai 1998, Pancasila dipolitisasi sebagai alat legitimasi kekuasaan. Ada penekanan pada Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi yang seringkali menimbulkan ketidakpuasan. Pada masa reformasi, tahun 1998 sampai sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, Pancasila kembali ditekankan sebagai dasar untuk demokrasi dan pluralisme. Penekanan pada nilai-nilai Pancasila menjadi penting dalam mendukung keadilan sosial dan hak asasi manusia. Perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila berlangsung
sejarah yang kompleks, terutama menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah tahapan penting dalam proses tersebut. Yang pertama, sidang BPUPKI. Pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disingkat dengan BPUPKI dibentuk untuk merumuskan dasar negara. Sidang ini menjadi momen penting bagi para tokoh nasional untuk mendiskusikan ideologi dan prinsip yang akan menjadi landasan negara. Yang kedua, pengajuan Pancasila. Dalam sidang tersebut, Soekarno mengemukakan 5 prinsip dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Ide ini bertujuan untuk menciptakan kesatuan dalam keragaman yang ada di Indonesia, mengakomodasi berbagai agama, suku, dan budaya. Yang ketiga, diskusi dan penyesuaian. Setelah pengajuan, terjadi diskusi intensif antara anggota BPUPKI. Beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin dan Sukomo juga memberikan pandangan dan masukan. Hasil diskusi ini memperkaya substansi Pancasila. Yang keempat, pengesahan. Pada 1 Juni 1945, Pancasila secara resmi disetujui sebagai dasar negara. Hal ini menjadi momen penting yang menunjukkan kesepakatan para pendiri bangsa mengenai identitas dan nilai-nilai yang akan membentuk Republik Indonesia. Yang kelima, dokumentasi dalam UUD 1945. Pancasila kemudian dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi negara. Ini menunjukkan komitmen untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, proses perumusan Pancasila ini mencerminkan semangat persatuan dan gotong royong para pendiri bangsa untuk menciptakan sebuah negara yang adil dan beradab, serta menghargai keberagaman. Pancasila kemudian menjadi landasan penting dalam perjalanan sejarah Indonesia sebagai negara merdeka. Mengenai pembahasan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir dari perjuangan panjang rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Sebagai rumusan ideologi, Pancasila mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh para pendiri bangsa, seperti keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Dalam konteks sejarah, Pancasila berperan sebagai pemersatu dalam menghadapi penjajahan dan perpecahan internal, menjadi pedoman dalam mempertahankan kemerdekaan dan membangun identitas nasional. Dengan mengintegrasikan beragam budaya dan tradisi, Pancasila tidak hanya menjadi fondasi hukum, tetapi juga sebagai penguat moral dan etika bagi bangsa, dan memastikan bahwa semangat perjuangan rakyat tetap hidup dalam pembangunan bangsa.